Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Denny Saputra, NPM 227555049, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi panen kelapa sawit dan akuntansi produksi kelapa sawit. Yang pertama yaitu akuntansi panen kelapa sawit. Definisinya yaitu panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit ini dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanamannya, tetapi tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda akan mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Sistem panen. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinannya berbeda. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 berondolan di pinggiran pertanda buah siap dipanen. Pelepah yang ditunas atau dipotong itu menjadi 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. TBS dan berondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Prosedur pemanenan. Yang pertama yaitu mulai dari perontokan. Setelah dari perontokan masuk kepada pengangkutan. Setelah dari pengangkutan itu masuk ke tahap penggilingan. Dari tahap penggilingan itu kita masuk ke dalam proses ekstraksi. Dan setelah selesai proses ekstraksi tersebut, yaitu yang terakhir adalah proses pemurnian. Identifikasi biaya panen, biaya yang kita butuhkan pada saat pemanenan ini, yaitu yang pertama ya biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan tanaman menghasilkan. Semua biaya yang terkait dengan proses pemanenan dibebankan pada saat periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya, dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Jurnal yang dihasilkan pada proses ini yaitu aset biologis TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS. Persediaan TBS pada aset biologis TBS. Selanjutnya yaitu akuntansi produksi kelapa sawit. Nah, di sini ada alur proses pengolahan kelapa sawit mulai dari penerimaan TBS, proses sterilisasi, lanjut kepada mesin bantingan hingga berbagai proses yang dilalui hingga pada akhirnya siap digunakan untuk menjadi bahan bakar boiler. Akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksinya. Akuntansi produksi kelapa sawit ini mengikuti alur akuntansi biaya proses. Nah, seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi kelapa sawit ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama biaya bahan baku, lalu ada biaya tenaga kerja langsung, setelah dari itu ada biaya bahan penolong, dan yang terakhir biaya overhead pabrik. Nah, dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Jurnal yang dihasilkan pada saat proses produksi yaitu jika diakui sebagai pengumpulan biaya produksi, jurnalnya BDP biaya bahan baku pada persediaan TBS, lalu BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank. Lalu ada BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, dan ada BDP BOP pada persediaan OP atau lain-lain. Nah, pada saat proses produksi ini diakui sebagai pengakuannya persediaan barang jadi.
Nah, jurnal yang dihasilkan yaitu persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP biaya overhead pabrik. Jika diakui sebagai persediaan dalam proses akhir tahun, jurnal yang dihasilkan yaitu persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP biaya overhead pabrik. Nah, jika jurnal pada saat penjualan barang jadi, itu jurnal yang dihasilkan yaitu bank atau piutang pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.